Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini Mas No di channel Mas No Pastor dari Cirebon, ingin meneruskan apa yang menjadi cerita atau episode 1, 2, dan kali ini episode 3 mengenai bagaimana cara kita menggunakan belajar mengenai yaitu ilmu mata batin. Langsung saja saudaraku, tapi setidaknya izinkan saya untuk mendoakan kalian semuanya yang bisa menyaksikan video saya ini, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dimanapun berada bersama keluarga yang dicintai, ayah, ibu, anak, istri, suami, keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya ingin menambah sedikit, bila mana nanti video saya ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya sengaja maupun tidak menyinggung hati siapapun yang tidak kami sebutkan, mungkin kami mohon maaf dan kami mohon untuk memberikan saya kritikan, saran, masukan dalam dalam komen di dalam konten saya ini, biar saya ini manusia yang masih awam ini belajar banyak dan tentunya ingin semakin belajar kepada semuanya yang tentu saya tidak akan pandang dulu siapapun panjenengan. Mohon maaf sebelumnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, mengenai ilmu mata batin, menjadikan garis besar yaitu kita menjadi hambanya Allah berserah diri, bertawakal, rendah hati, ikhlas, tidak sombong, dan tidak suka berbohong. Itu menjadi dasar patokan yang harus kita punyai, yang harus kita yakini bahwa semua ini akan menjadikan satu dominan, menjadikan satu patokan dasar yang akan kita menempuh tataran ilmu ini. Karena apa? Ya memang mau tidak mau mutlak. Sebetulnya ini sudah tidak bisa ditawar lagi harga mati. Karena apa? Saya menyampaikan kita ini semua hamba Allah. Jangankan kalbu, ya, kalbu yang tidak kelihatan, tangan yang kelihatan dua ini tidak bisa saya genggamkan, tidak bisa untuk bergerak, mulut saya ini tidak bisa untuk bicara, mata saya ini tidak bisa untuk melihat, dan seluruh anggota tubuh saya ini tidak bisa bergerak kecuali memang dengan izin dan rahmat Allah. Ayo, siapa yang memungkiri? Semua ini tidak karena Allah, semua ini karena Allah, gitu. Jadi saya langsungkan saja cerita ini atau bab ini, yaitu seandainya kita sudah sering melafalkan, sering kita bermeditasi, sering kita melakukan ritual dalam arti kalau versi saya itu setelah sholat, ya kita selalu berzikir, bertasbih, bertakbir, bersolawat, dan sebagainya. Setidaknya kalau kita sering mengamalkan, yaitu membaca la ilaha illallah, ya harus kita yakinkan, tancapkan dalam kalbu kita, ya tancapkan dalam hati kita bahwa tiada sesuatu ini yang kita sembah, ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu patokan. Setelah itu kita jadi tidak akan mendewakan sesuatu apapun, apalagi benda. Kita tidak akan memuja-muja segala makhluk siapapun yang mungkin kita anggap kuat. Hanya Allah lah yang maha kuat, sangat kuat, karena Allah pencipta makhluk-makhluk yang kita anggap kuat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kita berzikir, di dalam kita bertasbih atau bermeditasi, dalam keadaan kita bisa duduk, bisa kita sambil tidur terbaring, biasakan selalu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang wudhu. Syukur-syukur kita selalu punya wudhu yang benar. Di saat kita habis sholat, ya, kita selalu berzikir, baik subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Kalau saya pribadi, orang yang sebagai yang menjadi yang masih awam ini, akan belajar semampu saya. Saya tidak akan memaksa sesuatu hal yang bagi saya tidak kuat. Seandainya saya ini udah ngantuk, ya saya percaya kalau mata ini punya hak untuk tidur, untuk istirahat, maka saya tidak akan memaksakan zikir sampai pagi itu. Kalau kaki sudah merasa kram, bagi saya pribadi ya, tapi kalau
para senior, para guru, para suhu itu saya tidak tahu. Dia memang lebih senior dan lebih luar biasa daripada saya. Kalau saya kaki sudah kan ya saya istirahatkan, karena saya yakin bahwa kaki ini punya hak untuk diistirahatkan seperti itu. Walaupun saya merasa saya kuat. Kalau pribadi saya kalau paksakan nanti saya tidak akan bisa fokus. Gitu. Kalau saya sudah zikir ya, kalau sudah enak, kalau sudah tancapkan, saya hadirkan Allah itu semampu saya ya. Bukan saya orang yang sangat enggak. Justru itulah saya belajar. Nah disitulah saya ingin sambil membayangkan, mengintrospeksi, mengevaluasi siapa diri saya. Bahkan selalu ingat di dalam kita melakukan ritual atau meditasi berzikir itu boleh di ruangan tertutup ya. Kalau saya selalu bermeditasi atau berzikir itu di tempat mana saya ruangan sholat khusus yang saya sediakan supaya saya tidak banyak terganggu, karena saya masih tahap belajar ya. Nah di situ saya hadirkan Allah. Saya melafazkan la ilaha illallah. Saya melafazkan itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya teruskan Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Di situ kita akan menjadi hambanya Allah yang tidak akan sombong, insya Allah. Jadi di saat itulah kita menundukkan kepala sambil terpejam mata. Bagi saya untuk sedikit membantu konsentrasi saya ya, itu selalu saya introspeksi diri saya. Terus saya mencoba untuk mengosongkan pikiran, hanya Allah yang hadir, hanya Allah yang ada di hati saya, hanya Allah yang ada di depan kita, sehingga kenikmatan zikir itu ada dan kita rasakan. Masya Allah. Nah, lama-lama sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, setelahnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, insya Allah dengan kita sadari atau tidak ya, tapi memberikan, saya menggarisbawahi, lakukan ini karena Allah ya. Nanti ini langsung saya agak cepat saja ya, saya tidak memakai durasi yang lama sekali. Akhirnya nanti kita ini seakan-akan disadari atau tidak, kita entah sadar atau tidak, insya Allah sadar. Kita kok lama-lama bisa mengerti, agak peka ya batin kita, sensitif ya dengan sesuatu hal yang kok ini kayaknya ternyata ya, perasaan saya kok nggak enak, ini akan terjadi sesuatu, ternyata iya. Bukan kita ini musyrik terus wah menyalahi takdir, mendahului kehendak Allah, enggak, sama sekali enggak. Ini pengalaman pribadi, tapi tancapkan dalam hati, ini hanya Allah terus. Akhirnya nanti kita lama-lama bicara itu sedikit ya, jangan sedikit-sedikit bicara, tapi bicara sedikit manfaat. Kalaupun di waktunya kita banyak pembicaraan atau perkataan yang kita ucapkan, setiap kata itu ada faedahnya, ada manfaatnya untuk diri kita dan untuk orang lain, tidak hanya menyakiti. Karena apa? Dalam ucapan kita ini yakin bahwa kita ini diawasi dan dilihat oleh Allah. Makanya kita ini kelihatan orang nanti dengan izin Allah, mereka itu akan menilai kita dengan ada nilai tersendiri. Bukan kita yang mengatakan, ini loh kodam saya, ini loh aura saya, ini loh ilmu saya, ada tubuh saya. Enggak. Tapi insya Allah orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita ini akan melihat dengan sendirinya. Dengan izin Allah, kita akan dipandang, kita akan dilihat lain dari yang lain oleh beliau-beliau ataupun mereka di sekitar kita. Bersihkan hati kita, niatkan, luruskan niat hanya kepada Allah, dan ingat, jangan suka sering berbohong. Kalau sedikit berbohong, walaupun ini kan cuma sepele sedikit. Ibaratnya rumah kita di pinggir jalan, ada kaca jendela yang tiap hari itu kena debu sedikit, tidak kita elak tiap harinya, tapi kita biarkan setiap harinya, setiap jamnya, lama-lama debu itu menebal di kaca sehingga menjadi buram, dan bahkan sampai tidak bisa kita lihat, tidak bisa tembus hati kita, kalbu kita seperti itu. Kalau dosa, kebohongan yang selalu kita tanamkan, yang harus selalu kita miliki,
atau kita selalu lakukan setiap hari, ya insya Allah kalbu kita semakin kotor, hati kita semakin kotor. Akhirnya dengan kekotoran itu, ilmu-ilmu Allah, rahmat Allah, kepekaan hati, ini akan sulit kita miliki. Pada dasarnya dengan mengolah, mengasah atau mempelajari ilmu matematik adalah kita menjadi orang yang ikhlas, tidak sombong, tawadu, rendah hati. Dan yang paling utama sebagai seorang muslim tentunya, yuk kita menjadi orang yang peduli dengan satu dengan yang lain. Nggak usah kita atikan, atiku, sok pintar, sok kuat, sok kuasa, sok jago, sok berilmu. Tidak perlu. Ilmu tidak bisa, ilmu tidak perlu kita keluarkan. Ilmu hanya milik Allah. Dan insya Allah, dan kita berpasrah diri, berzikir setiap hari, setiap saat, sebut nama Allah, Allah, Allah. Insya Allah dengan sendirinya mata batin kita akan berlatih, mata batin kita ini akan peka. Dan terakhir saya menyampaikan, belajarlah dengan guru, dan khususnya guru pada ahlinya. Jangan sembarangan berguru kalau tanpa guru. Kalau cuma melewat buku, saya takutnya nanti salah arah. Insya Allah bisa komen di kolom komen saya Mas No, dan bisa langsung atau chat atau japri di nomor saya yang saya taruh di deskripsi saya. Salam kenal dari Mas No, yaitu Dewan Kerohanian KSPK Sakti Cabang Cirebon. Saya bertempat tinggal di Sumber, tepatnya di Kelurahan Sumber, di Kecamatan Sumber juga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Insya Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah bisa menjalankan selalu dengan istiqomah, menjalankan sesuatu yang kita niatkan ibadah, dan semoga Allah mencapnya sebagai ibadah juga di hadapan Allah untuk kita semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.